Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mannan alladzi akramana bil Qur'an fa anzalahu Allahu ala ibadihi al-mustafa furqanan wa tibyana. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin dan hadirat, penghormatan kami kepada Ketua Warga Kompleks Perumahan Lamnyong, yang kami hormati pengurus Musalla Baitul Muttaqin beserta seluruh jajarannya, penghormatan kami kepada orang-orang tua kami, guru-guru kami, wabil khusus kepada guru kami Profesor Dr. Zulham, yang beliau adalah senior kami, guru kami di UTU. Walaupun mungkin jarang berjumpa, tapi nama beliau harum di Universitas Tengku Umar. Dan saya baru tadi sore tiba dari UTU, berangkat dari Melabuh untuk memenuhi undangan dari tungku-tungku semuanya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, malamnya bahasa Aceh pun bahasa Indonesia ya. Nah yang nanti bahasa Indonesia dicampur ya. Baik. Maka kita tanya dulu yang sampai nanti kita bahasa Aceh, Kamandu bahasa Aceh dekat Mufo. Baik, hadirin dan hadirat, malam ini malam ke-17. Di dalam Al-Quran dikatakan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang berkah, satu malam. Kapan malam yang berkah itu? Dijelaskan pada ayat yang lain, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sekarang pertanyaannya, kapan Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar? Kata Nabi, iltamisu Lailatul Qadri fi ashri awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 akhir bulan Ramadan. Betul ya? Maka kalau kita lihat ayat ini akan bentrok dengan apa yang kita peringati selama ini. Karena 17 Ramadan itu belum masuk 10 akhir daripada bulan Ramadan. Maka kemudian Ibnu Abbas menjawab perihal ini. Kata Ibnu Abbas, ayat kedua tadi, Ad-Dukhan ayat 3 dan Al-Qadr ayat 1 itu menjelaskan nuzulul Quran pada tahapan yang pertama. Artinya nuzulul Quran itu punya dua tahapan turun. Nuzul itu turun, Al-Quran itu Al-Quran. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu dua kali. Yang disebutkan di ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar atau Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, itulah yang turunnya dari Lauhul Mahfuz. Apa itu Lauhul Mahfuz? Langit ke-7 turun ke sama'id dunia, ke langit pertama. Turunnya dari langit ke-7 ke langit pertama dunia ini diturunkan pada satu malam, lengkap 30 juz, 114 surah, 1.027 huruf. Turun
plak begitu. Lagi Al-Quran ucap begitu. Bagaimana caranya? Para ulama tidak menjelaskan. Kalau kita buka tafsir Fi Dhilalil Quran punya Sayyid Qutb, kalau kita buka tafsir Al-Munir punya Wahbah Al-Zuhaili, beliau menyebutkan tahapan turun yang pertama ini adalah masalah ghaib yang tidak mungkin akal bisa mencapainya. Takriban cara dari langit itu kudu ke langit. Ini hana haidama. Hantu lauleh. Maka supaya tidak hang, kita biarkan saja. Bunyahan hang tak fikir. Habis fikir kamu rumah sakit jual. Selesaikan. Ini tahapan pertama. Tahapan yang kedua dari sama'id dunia buno, atau tadi langit pertama, namanya ada 3. Baitul Izzah, sama'id dunia, atau mawaqi'un nujum. Dari yang tahapan kedua tadi ini, turunlah secara perlahan-lahan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana turunnya? Selama 23 tahun. 13 tahun turun di Mekah, 10 tahun turun di Madinatul Munawwarah. Nah, sedangkan turun yang kedua inilah yang berbeda pendapat para ulama. Kapan Rasul menerima surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hira itu kapan? Inilah yang berbeda. Yang pertama tadi tidak ada beda, sepakat semuanya, semua sepakat. Lailatul Qadar diturunkan pada satu malam. Jelasnya kapan tidak ada yang tahu. Yang kedua ini baru berbeda. Maka Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, kata beliau, turunnya Al-Quran ke Gua Hira ini jatuh pada tanggal 21 Ramadhan. Bagaimana cara hitung-hitungnya? Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ini itu beliau kan orang India, ahli dalam bintang-bintang itu. Beliau ini bagaimana cara hitungnya, bagi kalanya Nabi Muhammad zaman kuno saja bagi putrembuh TikTok menurut 21 Ramadhan. Singkatnya mana? Kemarin itu saya ceramah Pak Prof di Bagus Salam. Saya duduk dengan salah satu orang Nagan Raya. Kebetulan beliau orang Pelukong. Pelukong itu kalau kita lihat di berbagai media, biasanya lebih cepat puasa 3 atau 4 hari. Orang raya bagaimana? Pernah dengar Pelukong ya? Jeram. Kebetulan kemarin kita safari dakwahnya ke Jeram, ke Liga. Tapi tidak berani kita tanya sama orang itu langsung, nggak bisa pulang lagi takutnya kan. Makanya saya tanyanya waktu di Bagus Salam. Saya tanya, kenapa kalian bisa cepat kali? Kata mereka, kami itu hitungnya karena kami dulu orang-orang nelayan, itu sama seperti kami menghitung lagi cara jauh laut. Kalian bulanya je nyo lengkot. Karena waktu kalau lengkotnya tajak melaut proyek. Nyo pun aja surut atau apa istilahnya itu orang-orang laut. Bagi kalian lupa waktu. Jadi mereka itu menghitung sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, mengamalkan hadis awal puasa menggunakan hitungan orang-orang tradisional di dalam berlayar. Makanya cepat sekali. Dan yang kedua, mereka tidak boleh mulai dengan hari Rabu, tidak boleh mulai dengan hari Jumat. Waktu dihitung-hitung dengan tadi dunia apa istilahnya astronomi itu, jatuh di hari Rabu, payahku awal itu. Maka lebih lama lagi. Cuma kita kan tidak boleh kita bilang, panen nak kalah, tidak boleh. Nanti tidak boleh hanya lewat di hutan ya. Susah. Akhirnya yang penting kita sudah dapat ilmu. Begini cara mereka menghitungnya. Artinya yang ingin saya sampaikan, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri tadi menghitung-hitungnya itu bagai rentetan sejarah-sejarah itu. Beliau menetapkan bahwa turunnya Al-Quran kepada Rasulullah di Gua Hira itu 21 Ramadhan. Artinya dari mana 17 Ramadhan ini? Kita lihat lagi dalil yang kedua. Dalil yang kedua,
disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya, dikutip oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan, unzila suhufa Ibrahim fi awwal lailatin min Ramadan. Suhufnya Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadan, dan diturunkan kitab Taurat pada 6 Ramadan. Wa unzilatil Injil lisalatin ashar min Ramadan, 13 Ramadan. Wa unzilal Quran li arba'in wa ishrina Ramadan, dan Al-Quran diturunkan pada malam 24 Ramadan. Ini hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dikutip oleh Ibnu Katsir, Ramadan pada malam 24 Ramadan. Ini dalil yang kedua, 21, 24. Dalil yang ketiga, daripada pemahaman para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'ani. Dan ingatlah ketika kami turunkan kepada hamba kami yaumal furqan, pada hari furqan, yaumal taqal jam'ani, ketika dua kelompok besar itu bertemu pada perang Badar. Kapan perang Badar? Maka kalau kita buka kitab sejarah, perang Badar itu dimulai pada 15 Ramadan, 16 Ramadan, berakhir 17 Ramadan. Maka karena berakhirnya di 17 Ramadan, maka yaumal taqal jam'an tadi, bertemunya dua kelompok besar ketika diturunkan Al-Quran, maka beberapa ulama mengatakan nuzulul Quran tadi pada malam 17. Tapi kami semalam, saya nuzulul Quran di Masjid Baitul Ma'mur bersama Forkompimda Aceh Barat di Masjid Melabu malam 16 Ramadan. Entah karena malam ini hari tanggal merah karena yang buatnya pemerintah, mungkin digeser 1 hari. Tapi saya bilang, tidak apa-apa, sesuai dengan dalil yang terakhir ini, 15, 16, 17 Ramadan. Artinya mereka mengambil di tengah. Nah, jadi beberapa riwayat ini tidak ada kesepakatan ulama kapan sebenarnya nuzulul Quran. Oleh sebab itu, kalau kita lihat di beberapa negara di luar negeri seperti di Mesir, di Jordan dan beberapa negara, itu mereka memperingati nuzulul Quran pada malam 27 Ramadan. 27 Ramadan. Saya tidak tahu di Malaysia kapan, di Thailand kapan, tapi Indonesia barangkali supaya seragam dengan 17 Agustus. Barangkali. Sehingga 17 Ramadan mana lagi kan, 17 Ramadan, 17 Agustus dan seterusnya. Tetapi apa yang kita lakukan ini ada dalilnya berdasarkan beberapa perkataan para ulama. Oh, tahun depan mau kita buat 27, ya silahkan. Mau kita buat 21 Ramadan juga tidak masalah. Karena hakikat daripada nuzulul Quran adalah bagaimana Al-Quran ini bisa dipahami secara benar dan baik oleh masyarakat. Maka ketika Rasulullah menerima Al-Quran di Gua Hira, setiap kali turun Al-Quran, maka beliau memanggil sekretaris pribadinya. Disebut dalam bahasa Arab Kutabul Wahyi, pencatat wahyu. Maka dipanggillah Ibnu Abbas, dipanggillah beberapa sahabat. Maka mereka itu selalu mencatat, ditulis di pelepah kurma, di atas tulang belulang, di atas berbagai media-media yang waktu itu memungkinkan untuk ditulis. Maka turun ayat, ditulis di berbagai tempat yang ada. Dan tidak hanya demikian, Rasul pun menjaga Al-Quran itu ketat sekali. Di 8 Ramadan, Nabi ketemu Ramadan itu, Ramadan diwajibkan tahun 2 Hijrah. Rasul wafat tahun 11 Hijrah, tapi di Rabiul Awal, artinya 10 kali Ramadan. Rasul di tahun ke-10 Hijrah itu 2 kali talaqi dengan Jibril. Setiap tahun Ramadan, Nabi menyetorkan bacaannya kepada Jibril. Jibril mendengar, Nabi membacakan. Begini setiap tahun
maka disitulah sunnahnya mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan berdasarkan dalil bahwa Nabi mengkhatamkan Al-Quran bersama Jibril alaihi salatu wassalam. Dan disitulah sunnahnya tadarus. Kenapa sunnah tadarus? Karena Nabi melakukan tadarus antara beliau dengan Jibril alaihi salam. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, kekeliruan beberapa tempat di kita, tadarus itu tidak ada Jibril satupun. Mandum awakut, tarik ada Jibril yang prono. Nah, jadi esen tadarusnya sudah benar, proses pelaksanaan tadarus sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasul bersama Jibril ini belum sepenuhnya dilaksanakan. Maka tugas kita bagaimana hari ini ketika tadarus, undang satu orang, baik itu tengku gampung, baik orang yang ahli qiraat, na tengku Mauliza Akbar, na Bilal tadi luar biasa suaranya, duduk di antara orang-orang itu. Ketika dibaca misalnya Inna Allaha hakim, ada yang memperbaiki. Kalau setiap tahun mereka asik ngaji tarik-tarik dulu, kalau tak tarik tidak enak kan? Tapi harus ada yang kontrol. Maka yang kontrol inilah Jibril alaihissalam. Jibril itu menjelma melalui tengku-tengku dan seterusnya. Ini untuk apa dilakukan ini semuanya? Untuk memastikan bahwa Al-Quran yang sampai kepada kita hari ini murni sebagaimana Al-Quran yang ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran dari tahun ke tahun itu tidak pernah disampaikan melalui tulisan. Ketika Utsman radhiyallahu anhu telah mencetak Al-Quran 6 tempat. Jadi secara singkat, Rasulullah meninggal, kemudian Al-Quran tertulis di berbagai tempat, tapi belum terkumpulkan. Maka pada masa Abu Bakar, melalui ide daripada Umar radhiyallahu anhu, mengusulkan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ini kita setiap perang, orang-orang yang hafal Quran ini banyak yang meninggal, yang wafat. Saya khawatir kalau makin le dari perang, makin le yang meninggal, maka Al-Quran ini hilang sedikit-sedikit. Bagaimana kalau kita kumpulkan? Maka Abu Bakar kemudian mengumpulkan itu 30 juz. 30 juz. Bagaimana tahu letaknya itu? Dulu cerita yang tadi Rasulullah store hafalan itu sudah diajarkan oleh Jibril. Allah hazihil ayah fi kaza. Allah hazihil ayah fi mawdi'i kaza. Letakkan ayat ini setelah ayat ini, letakkan ayat ini setelah ayat ini. Jadi diurut, walaupun turunnya bukan Al-Fatihah dulu, tapi Jibril mengajarkan bahwa letakkan Al-Fatihah di awal, setelah diikuti oleh Al-Baqarah, diikuti Ali Imran, dan seterusnya. Itu diajarkan oleh Jibril ketika Jibril dan Rasulullah melakukan tadarus di bulan Ramadan. Sehingga para sahabat sudah tahu letak-letaknya. Di masa Utsman, ketika Islam sudah begitu luas tersebar, maka orang-orang ini tidak ada yang ajarin Al-Quran. Maka dicatatlah banyak 6 mushaf, dikirim tulisan beserta dengan qari'nya. Karena waktu alif lam mim, yang kita baca hanya baca alama ilimi, boleh. Tapi bagaimana kita tahu alif lam mim? Karena kita pernah mendengar dari guru kita. Menyatakan Quran banyak ini, dia baca, hanya baca. Walaupun mereka tahu ini huruf alif, ini tahu huruf lam, ini tahu huruf mim. Mana buktinya? Ini buka sedikit. Saya kan mengajar agama. Maka biasanya syarat lulus agama di mata kuliah saya itu wajib baca Al-Quran lulus, baru bisa ikut final. Ini karena anak-anak kita ini bukan buka kartu. Di semua kampus tidak bisa baca Quran yang bagus, termasuk di Unsyah, di buku, di tidak bisa. Maka saya kasihlah surah Maryam. Surah Maryam itu dimulai dengan Kaf Ha Ya Ain Shad. Dari 40 mahasiswa dan mahasiswi, satu orang yang bisa tahu Kaf Ha Ya Ain Shad. Yang lain
Kahaya asal. Dah tahu mereka. Itu udah semester 2 atau 3 yang ambil mata-mata kuliah dasar itu. Kenapa? Karena walaupun mereka bisa melihatnya, tapi karena Al-Quran itu disampaikan secara lisan, maka belum tentu orang itu bisa membaca. Maka sahabat tadi menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada generasi, sampailah kepada kita hari ini. Ini semuanya Al-Quran dijaga benar-benar. Kenapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat daripada Allah. Apa bedanya mukjizat kepada Rasulullah dengan mukjizat kepada nabi-nabi sebelumnya? Kalau nabi sebelumnya mukjizatnya hissiyah namanya. Apa itu hissiyah? Mukjizat yang bisa dilihat oleh panca indera. Misalnya Musa merubah tongkat menjadi ular, atau tongkatnya merubah menjadi jalan tol, dan seterusnya. Ini hanya bisa dilihat. Dan hari ini kalaupun Pak Jokowi dapat tongkat Nabi Musa, tidak bisa dia sulap jalan tol, karena tongkat ini berfungsi apa namanya, the gun behind the man behind the gun, apa the gun behind the man? The man behind the gun. The man behind the gun, ya. Bukan tongkatnya, tapi siapa yang pegang tongkatnya itu. The man behind the gun, ya. Menang. Nah, jadi seluruh mukjizat nabi-nabi sebelumnya itu bertahan masa itu dan tidak berlaku lagi. Tapi mukjizat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, dia aqliyah. Apa makna aqliyah? Dia bisa dirasakan oleh akal dan bertahan selama akal itu ada. Maka kata Al-Quran, fungsi Al-Quran ini 4. Ini sudah 19 menit. Kata Ustaz Mauliza jangan lebih daripada 25 menit. Itu Ustaz Mauliza bilang, karena ada pembagian untuk anak yatim lagi. Sudah selesai ya? Sedikit lagi. Tujuannya 4. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Mau'izah. Tujuan pertama Al-Quran terjaga tadi supaya dia menjadi pembelajaran kepada generasi yang datang setelahnya. Bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh Al-Quran? Salah satunya melalui kajian sejarah dan dimensi sejarah. Maka banyak sekali, sepertiga dari Al-Quran itu sejarah. Misalnya kita lihat surah Al-Ankabut atau surah Al-Qasas, ketika Al-Quran menceritakan Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Bahwa sesungguhnya Qarun itu adalah umat Nabi Musa dan dia melampaui batas terhadap Nabi Musa. Untuk apa disampaikan ini cerita Qarun? Karena orang-orang jahiliyah waktu itu yang saudaranya Rasulullah, Abu Lahab dan seterusnya, Qarun dengan Musa ini kan sepupu. Tapi Qarun membangkang kepada Musa. Abu Lahab, Abu Jahal dan beberapa kerabatnya Nabi Muhammad ini paman dengan Rasulullah. Sama kasusnya seperti Qarun. Maka Al-Quran ingin menyampaikan kepada orang-orang yang dekat dengan Rasul, kalau kalian macam-macam, kalau kalian membangkang, kami sesungguhnya telah pernah menghancurkan orang-orang yang dekat dengan Nabi pada saat itu, kami hancurkan. Maka kalau kalian melampaui batas, akan kami hancurkan sebagaimana kami hancurkan Qarun. Bagaimana Qarun dihancurkan? Dijelaskan pada ayat Al-Quran, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ فَمَا كَانَ لَهُ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Fakhasafna, fa di sini dalam kajian ilmu balaghah, fa'ut ta'qib yufidut tartib. Fa yang ketika Musa sudah menyampaikan wahai Qarun, drone wajib iman.
Dronen pawajib nutupi zakat. Ndak percaya Qarun. Fa khasafna, maka segeralah kami tenggelamkan. Sama seperti ayat fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah. Jika kalian selesai mengerjakan salat, kan ada fadhkurullah. Fa itu namanya fa'ut ta'qib yufidu tartib, menan salat, menan berzikir. Tama. Astagfirullah. Menan salat, menan berzikir. Astagfirullah. Itu fa di situ. Fa khasafna. Inilah Khasaf itu kalau kita lihat di dalam beberapa kitab tafsir, inqilabu zahiril ardi ila batiniha liquwwatil zilzal. Membalik gunung. Inqilab itu berbalik gunung. Khasaf yang waktu yang kri teruyuk liquwwatiz zilzal, karena kuatnya goncangan. Kalau dalam bahasa modern disebut dengan likuifaksi. Jadi daratan itu berubah menjadi air. Fakhasafna bihi. Ba di situ dalam kajian ilmu balaghah disebut babul musahabah. Apa itu babul musahabah? Untuk menjelaskan bahwa kami tenggelamkan Fir'aun, Qarun sekalian. Waktu itu ketika ditenggelamkan Qarun, orang-orang bilang Musa itu memang sengaja dia berdoa kepada Tuhannya supaya apa? Qarun tenggelam. Harta Qarun jatuh ke Musa karena mereka punya kerabat. Jadi jahat pemikirannya. Maka kata Allah langsung dibalas, fa khasafna bihi wa bidalihi. Wa di situ wawul ataf. Ketika orang-orang sudah gonjang-ganjing, udah ghibah Musa kon cik man perdai harta. Menyatanya orangnya bah meninggal di harta dulu. Maka dijawab sama Allah wa bidari, maka pada saat itu seluruh harta kekayaan dia kami tenggelamkan sekalian supaya tidak ada buruk sangka kepada Nabi Musa. Berapa hari kejadiannya dijelaskan oleh tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran punya Imam Al-Qurtubi 3 hari 3 malam. Siapa ada yang tak faham satu-satu? Satu tu apa namanya? Baju dikit. Sampai 3 hari. Jadi ada baju ni. Ndak sekalian. Kalau sekalian kan mudah ya. Ini dia kayak ditarik ke bumi. Imam Al-Qurtubi bilang 3 hari. Sedikit dilanjutkan sama ayat selanjutnya. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu. Dan tidak ada satu orang pun min taklid. Tidak ada satu orang pun yang mau membantu. Jadi kata waktu saya baca tafsir Al-Qurtubi, jadi yang tenggelam itu bukan satu kecamatan, di tempat Qarun itu saja. Katakanlah misalnya Qarun orang kaya paling satu, ada rumah 1 hektar. Maka yang tenggelam 1 hektar itu, yang sisa sampai nonton orang itu. Maka dikatakan fama kana lahu min fi'atin yansuruna. Yansuruna ini fi'lul mudhari'. Fungsi fi'lul mudhari' untuk menggambarkan jangankan membantu, ni membantu. Menit. Makanya dia pakai fi'lul mudhari'. Kalau dia mau membantu tapi tidak membantu itu beda. Untuk naurun hanya tak bantu hubungan roh. Tapi waktu kalau yang surunahu ini dia mau membantu, memang waktu lihat orang tenggelam, diubah. Apa makna bahasa Aceh? Dibiarkan. Wadai kalam Qarun tenggelam, menang. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu. Jadi orang-orang itu mau tadi. Cara Al-Quran menggambarkan bagaimana menyampaikan kisah Musa tadi bersama Qarun dibaca oleh orang-orang kafir Quraisy yang saat itu dekat dengan Rasulullah. Kalau kalian macam-macam akan kami hancurkan sebagaimana kami hancurkan Qarun. Dan mau'izah ini karena tadi mukjizat Al-Quran akli. Kalau kita hari ini dengan kekayaan yang kita miliki sombong seperti sombongnya Qarun,
maka Allah punya cara sendiri untuk menghancurkan kesombongan kita, sebagaimana Al-Quran telah menggambarkan bagaimana hancurnya Qarun. Itu makna mau'izah. Begitu seterusnya. Ini sudah 45 menit. Kita lanjutkan pada Nuzulul Quran tahunnya. Karena mungkin ada kegiatan masing-masing, kita cukupkan ya. Boleh ya, sudah cukup. Baik, nanti akan kita bahas bagaimana Fir'aun ditenggelamkan, bagaimana Haman juga dihancurkan oleh Allah, dan seterusnya. Bagian daripada proses mau'izah sebagai mukjizat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka hakikat nuzulul Quran adalah memahami ayat Al-Quran yang tadi dia filosofis, dia di balik teks itu ada nilai-nilai yang bisa kita ambil, dan itu yang harus kita tanamkan, kita jalankan di kehidupan kita hari ini. Dan inilah fungsi Al-Quran, bahwa kata Rasul, Al-Quran ini mukjizat sampai akhir masa. Mudah-mudahan momentum nuzulul Quran hari ini menjadi momentum kepada kita untuk bersahabat dengan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, menjadikan hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Quran sebagai pembelajaran kepada kita semuanya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada pelajaran, dan jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Burung irian hinggap di pokok kayu. Cukup sekian dan thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.